Halo, kembali ke papan tulis online punya saya, kelas matematika ya, terkece, guru matematika terkece se-SMA Negeri 1 Hemberua. Elfrida sudah putar SPD FPD ya. Video ini untuk kamu kelas 11 ya, dengan pembahasan polinomial yang baru ya. Pembahasan baru dengan cara yang lama seperti semester lalu ya, dengan materi yang baru ya. Polinomial itu apa? Polinomial itu nanti kita akan menyelidiki persamaan untuk grafik yang semuanya ini poli banyak ya. Jadi termasuk nanti grafik linier, persamaannya ya, kemudian atau fungsinya ya, dengan grafik kuadrat, grafik fungsi pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6 ya. Yang mungkin sudah kamu pelajari linier dan kuadrat. Pangkat 3 belum, pangkat 4 belum, pangkat 5 belum, 6 belum. Nah, 3, 4, 5, 6 inilah masuk ke dalam pembahasan untuk polinomial. Kalau kita belum sampai kita menggambar, belum, hanya masih mengenal persamaannya dan apa itu polinomial ya, atau mungkin nanti kita belajar operasinya dulu. Jadi kita selidiki dulu, otak-atik dulu persamaannya, baru nanti terakhir kita belajar mungkin tentang menggambarkan persamaannya ya. Paham ya? Paham kalian maksud saya kan? Gak lupa ingatan kan? Apa persamaan, gambar, dan apa itu fungsi. Kalau kamu lupa, cek video saya berikut sebelumnya atau cek bukumu ya, cek bukumu. Nah, oke, video kali ini berbicara tentang 3 topik pada polinomial. Topik permulaan. Pertama pengertian, rumus bentuk umum ya, rumus bentuk umum, dan kesamaan polinomial. Masih permulaan, jadi santai aja, belum terlalu berat ya. Jangan sampai stres melihat video, berbagai video dari saya ya. Tetap semangat ya. Ingat, kamu sudah kelas 2, bentar lagi kelas 3. Tetap belajar ya. Oke. Kita mulai dari pengertian polinomial. Pengertian polinomial ini, polinomial atau yang juga biasa disebut dengan suku banyak ya. Polinomial itu bahasa matematika, bahasa Indonesianya adalah suku banyak ya. Merupakan sebuah sistem persamaan. Nah, ini dia sistem persamaan yang mengandung koefisien dan variabel dalam beberapa suku yang sesuai namanya ada banyak sampai lebih dari 2 suku ya. Jadi kita menyelidiki persamaan yang sukunya banyak. Kalau grafik persamaan linier sukunya 2. Kalau kuadrat itu sukunya 3 paling banyak. Nah, polinomial suku 4, 5, 6. Nah, itu udah termasuk ke dalam nanti pembahasan polinomial. Bu, apa sih suku? Apa sih koefisien? Apa sih variabel? Nah, tenang saja, ini saya mau terangkan sama kamu. Ya, saya mulai dari awal kembali sehingga nanti kalau saya bahas polinomial operasinya atau penjumlahan atau pembagiannya, kamu sudah mengerti ya, suku mana yang ditambahkan kemana atau yang dikalikan kemana. Oke, kita bahas dari awal. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari persamaan polinomial ya. Lihat dulu, ini persamaan ya, pakai sama dengan, dan ini mungkin baru kamu lihat, tapi ini bukan barang baru, pernah kamu lihat, tapi nggak seperti ini yang pernah kamu selidiki atau yang kamu pelajari sampai 3 suku. Ini yang dibilang suku 1, 2, 3 ya. Ini ada 4. Nah, kalau sudah 4 masuk dia ke dalam kategori polinomial ya. Oke, saya tandai ini suku, ini ikut. Bu, kenapa ada ikut tandanya? Iyalah, ikut tandanya. Kalau nggak ikut tandanya nanti kamu salah melihat koefisien. Ini disebut sebagai suku dari persamaan polinomial ya. Jadi menghitung sukunya ini. Jangan lupa ikut tandanya ya. Kenapa ikut tandanya? Nanti
itu berhubungan dengan nilai koefisiennya ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kalau kamu sudah kenal apa itu suku, maka saya akan mengingatkan apa itu variabel. Kalau di sini persamaan ini yang saya lingkari kuning disebutlah variabel. Ya, kenapa variabel? Karena dia huruf ya, huruf atau nilai yang belum teridentifikasi berapa nilainya. Disebutlah variabel. Ya, X-nya aja ya. X-nya aja. Perhatikan lingkaran saya. Nah, kalau sudah kamu tahu variabel, maka ini apa, Bu? Nah, ini adalah konstanta. Angka yang tidak diikuti huruf disebut konstanta. Lihat, konstantanya itu saya lingkari juga tandanya. Kenapa? Kalau kamu sebut di sini konstantanya hanya 2, salah. Tapi konstantanya di sini adalah -2, itu tandanya. Ya, itu disebut konstanta. Tapi kalau di sini positif berarti baru jawabannya benar. Konstantanya 2. Kalau dia negatif -2. Jangan lupa ikut tandanya ya. Karena saya lingkari juga ikut tandanya. Nah, selain itu apa lagi yang belum saya lingkari di sini atau kasih nama? Yaitu adalah koefisien. Nah, ini koefisiennya ini X pangkat 3 untuk suku kedua, koefisiennya adalah 4. Positif 4, jangan lupa ya, positif 4. Maka koefisien di sini berapa? Nah, kalau nggak ditulis koefisien berarti sah 1. Nah, 1 di sini, tapi tandanya minus, berarti koefisiennya itu adalah -1. Jangan lupa ya, jangan lupa. Walaupun tidak tertulis, tapi di sini orang semua mengerti bahwa di sini -1. Nah, mana lagi yang ada koefisien? Yang ada variabelnya, suku yang ada variabel. Ini nggak ada ya, nggak ada di sini karena nggak ada variabel di bawah ini, berarti ini konstanta. Di sini ada variabel, maka angka di depannya disebut koefisien. Ah, ini belum ada koefisiennya, kita selidiki. Berarti berapa ini koefisiennya ini? Nah, kalau nggak ditulis berarti sah 1. Kemudian tandanya di depan ini nggak ada, berarti positif ya. Nah, saya lingkari aja di situ. Nah, itu disebut koefisien. Nah, setelah koefisien apa lagi? Ya, ini. Bu, kenapa Ibu lingkari ini? Iya, kalau variabel tak ada ditulis pangkatnya, berarti di sini pangkat sah. Pangkat 1 bukan tidak ada, tapi 1 itu tidak perlu ditulis dalam persamaan. Ya, bukan nggak ada, tapi ada 1. Tapi 1 tidak perlu ditulis. Nah, ini disebut pangkat kalau kamu biasa belajar. Tapi sekarang untuk polinomial disebut sebagai derajat. Sama itu, derajat atau pangkat sama itu ya. Berarti sini pangkat X-nya 5, di sini pangkat X-nya 3, di sini pangkat minus X-nya adalah 1. Paham ya? Derajat. Nah, kalau dikumpulkan begini. Nah, ini. Kalau saya kasih pertama ini gambarnya, kamu bisa nggak mengikuti ini kira-kira? Nah, kalau nggak bisa, ya ulangi video saya dari slide sebelumnya. Ingat ya, mana koefisien, konstanta, suku, derajat, dan ada 5. Koefisien, derajat, konstanta, suku, dan variabel. Ingat ini. Nanti kalau aku tanya kalian di kelas itu, kalau nggak tahu kalian koefisien, aku hajar kalian ya. Kalau nggak tahu kalian ini persamaannya ini, mana konstantanya, kalau nggak tahu kalian, mampus kalian. Aku jewer ya, aku jewer kuping kalian itu di kelas. Nah, perhatikan baik-baik ya. Oke, pengertian polinomial. Oh, masih sama. Oke, berarti polinomial contoh saya itu adalah polinomial, disebut dia polinomial berderajat 5. Tetapi disebut juga dia sebagai polinomial bersuku 4. Kenapa sukunya ada 4? Polinomial berderajat 5 dan bersuku 4. Paham ya? Polinomial berderajat 5. Kenapa Bu disebut berderajat 5? Karena pangkat terbesar dari setiap sukunya adalah 5. Jadi disebut, jangan dibilang ini polinomial berderajat 3. Kenapa? Karena ada pangkat yang lebih besar dari 3, yaitu 5. Jadi kita sebut dia dari pangkat yang terbesarnya atau derajat yang paling besar, yaitu polinomial berderajat 5 bersuku 4. Polinomial ini kalau mau saya lengkapkan, kan di sini pangkatnya kan 5, 3, 1.
bisa saya urutkan pangkatnya ini 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kan yang di sini hanya 5, 3, 1. Bisa saya bentuk dia menjadi polinomial yang berderajat 5, 4, 3, 2, 1. Boleh, ya. Ini sama dengan ini, karena ini koefisiennya 0. 0 dikali X4 berarti ini 0. Ini nggak ada artinya. Ini nggak ada artinya atau tidak bernilai. Tapi kalau mau dibilang urutkan pangkat atau susun polinomial itu dari berderajat 5 sampai 1, nah kita bikinlah seperti ini. Kan di sini nggak ada berderajat 4. Kalau mau dipaksa ditulis berderajat 4-nya, ya seperti ini, koefisiennya dibuat 0. Paham ya? Kenapa begini, Bu? Iya, karena ini nanti berhubungan dengan berhubungan dengan bentuk umumnya, ya. Pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Ya, kalau di sini lagi lengkapnya ini disebut pangkat 0. Karena X pangkat 0 itu 1, ya. 2 minus 2 kali 1, 2, ya. Itu ya, secara matematikanya ini. Sorry, kita kembali dulu ke awal. Oke. Tunggu kembali ke awal. Tunggu ya. Ini tadi. Saya tulis dulu di sini. Ini 0 dikali ini kan 0. 0 dikali ini 0. Jadi kalau sebenarnya bisa ini tak tertulis, juga bisa tak tertulis. Di sini pangkatnya 1. Di sini boleh kita bikin variabel X pangkat 0. Kenapa? X pangkat 0 itu kan 1. 1 kali minus 2 kan minus 2. Nah, ini kalau mau secara lengkap beginilah bentuk ini. Paham ya? Karena apa? Karena rumus polinomial itu adalah ini. Pangkat terbesar, nomor 2 terbesar, nomor 3 terbesar, sampai pangkatnya di sini 0 atau tidak bervariabel. Ya, paham ya? AN koefisien dari X pangkat terbesar, AN kurang 1 adalah koefisien X dari pangkat terbesar kedua, dan seterusnya, ya. Oke, kita lihat dengan AN itu tidak boleh sama dengan 0, ya. AN yang pertama ini nggak boleh 0, ya, nggak boleh 0, karena kalau ini 0, ini nggak menjadi pangkat yang terbesar, nggak ada nanti variabel pangkat terbesarnya. Oke, kalau yang di sini boleh 0, variabel koefisien yang di 2, 3, 4 ini boleh 0, kayak tadi variabel pangkat 4-nya 0 kan ya? Koefisien pangkat 4-nya 0. Boleh ya. Tapi kalau pangkat terbesar tidak boleh 0 koefisiennya. N merupakan bilangan bulat tidak negatif, ya. Kenapa tidak negatif? Ini menyatakan urutan. N paling besar, N kurang 1 paling besar kedua, N kurang 2 paling besar ketiga, artinya ya. Itu menyatakan urutan. Kemudian N posisinya di atas, ya maksudnya ini N yang di atas ya. N di atas merupakan tanda dari pangkat tertinggi untuk menyatakan derajat polinomial ya. Kalau N di bawah itu merupakan menjadi nilai urutan. Kalau pangkat N di atas itu menyatakan pangkat atau derajat dari polinomial. Paham ya? Nah ini N posisi di bawah menandakan urutan penomoran suku pada polinomial ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Paham ya? Kemudian A merupakan koefisien setiap suku derajat dari polinomial ya. Ini A ini koefisien. Kemudian X merupakan jenis variabel dari polinomial. Apakah hanya boleh X? Boleh, enggak. Boleh kamu ganti Y, kamu ganti T, M, banyak ya. Kemudian kita lanjut. Contoh, masuk langsung ke contoh aja. Tentukan jumlah suku, jenis variabel beserta koefisien dan konstanta dan derajat dari polinomial berikut. Ini.
Oke, ini juga polinomial ya, tapi polinomial bersuku 2 dan ini polinomial bersuku 3. Oke, kita tentukan jumlah sukunya. Kita mainkan dari yang pertama. Kita jawab. Tuliskan kembali persamaannya. Nah, jumlah suku. Kita cek jumlah suku. Berapa sukunya nih? 1, 2. Maka jumlah sukunya 2. Apa variabel yang ada di sini? R. Maka variabelnya R pangkat 4, variabelnya R pangkat 4 ya. Kemudian apa koefisien variabel R pangkat 4? 1. Nah, ini angka di depan R ini nggak ada ditulis, tapi bukan tidak bernilai, ada nilainya 1 tak perlu ditulis, tapi kalaupun mau disebutkan maka sebutkanlah 1. Paham? Kemudian konstantanya 5 ya. Ini suku yang tak punya huruf di belakangnya, berarti disebut konstantanya 5. Derajatnya berapa? Pangkat dari variabelnya paling besar adalah 4. Ngerti? Kalau nggak ngerti ulangi ya. Oke, untuk yang B kita jawab. Jumlah suku 1, 2, 3, maka jumlah sukunya 3. Kemudian variabelnya ada 2 ya, tapi kalau jenis hurufnya X ya. Variabelnya ada jumlah suku. Oh, ini tadi jumlah suku 3. Variabelnya ada 2, X kuadrat dan X ya, karena berbeda. X dengan X kuadrat itu berbeda. Jadi jumlah jumlah variabelnya ada 2, yaitu X kuadrat dan X kuadrat dan X pangkat 1 maksudnya. Koefisien variabel. Nah, coba selidiki variabel X kuadrat, koefisiennya -2. Ingat -2 ya. Koefisien dari X di sini adalah -1, maka koefisiennya -2 dan -1. Bukan 2 dan 1 ya. Bukan 2 dan 1. -2 dan -1. Konstantanya ya ada 1, tapi siapa itu? Adalah si -1. Paham? Kemudian derajatnya, berapa derajatnya? 2. Kenapa? Karena variabelnya paling tinggi pangkatnya 2. Oke, paham sampai sini? Gampang kan? Gampang ya? Gampang sekali. Tapi kalau kamu salah-salah menyebut variabel, koefisien, konstanta, dan derajat di kelas, jewer kuping kau itu. Kesamaan polinomial. Apa itu kesamaan polinomial? Ini topik ketiga dan terakhir yang kita akan bahas di video ini. Maksudnya gini, kalau ada Y1 polinomial pertama dan polinomial kedua, katanya sama mereka. Sama ya, jika Y1 sama dengan Y2 maka tentukan rumus polinomial yang baru dari kejadian tersebut. Oke, kita jawab. Kita sesuaikan dulu dengan ini caranya. Y1 sama dengan Y2. Kemudian Y1 apa? 3x kuadrat kurang 2x kuadrat tambah x kurang 4. Oke, kita bikin. Nah, Y2 apa? 5x kuadrat kurang 3x tambah 7. Oke. Ganti ruas kiri, ganti ruas kanan dengan nama polinomial mereka masing-masing. Nah, setelah itu karena mereka sama, ini tanda sama dengan. Karena mereka sama, berarti bisa kita otak-atik atau kita kita otak-atik lah ya, atau perkecil atau satukan yang sama. Oke, ini saya pindahkan dulu, bawa dulu minusnya ini, kita tinggalkan 0 di sebelah kanan, yang di sebelah kiri ini semua menyeberang sama dengan ke kiri. Kalau menyeberang ke sama dengan berarti dia berubah tanda. Di sini positif menjadi negatif, di sini negatif menjadi positif, di sini positif menjadi negatif, baru tinggal di sini 0. Paham ya? Mereka menyeberang dulu. Nah, setelah menyeberang, kita dekatkan yang sama variabelnya, ya, yang sama variabelnya atau yang sama marganya, ya, yang sama marganya. Ini x kuadrat dekat dengan ini, x dekat dengan ini dekatkan dengan konstan. Berarti yang tidak berkawan nanti hanya 3x pangkat 3. Oke, jadi seperti itu. Bawa tandanya ya, jangan lupa kamu bawa tandanya. 3x kuadrat tak ada kawan. Kemudian ini 2x kuadrat, kawannya si minus 5x kuadrat. Tambah 4x kuadrat, kawannya tadi siapa?
tambah 3x kuadrat. Minus 4, kawannya siapa? Minus 7 sama dengan 0. Nah, kenapa harus didekatkan? Kamu harus dekatkan dan kamu harus bisa melihat yang mana bervariabel sama. Supaya apa? Bisa kamu jumlahkan seperti ini koefisiennya. 3x sekarang nggak ada kawan, tetap ini minus 2x kuadrat kurang minus 5x kuadrat, bisa dijumlahkan koefisiennya. Minus 2 kurang 5 minus 7x kuadrat. Oke, variabel x di sini tambah x tambah 3x, berarti 1 tambah 3 sama dengan 4x, positif 4x. Minus 4 kurang 7, minus 11 sama dengan 0. Selesai. Ya, ada lagi yang bisa kau kerjakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya sudah selesai. Maka polinomial yang baru dari situ adalah si ini. Ini dia. Kembalikan dia. Kalau Y1, Y2 berarti ini Y3 lah yang baru, kan? Y3 ini dia. 3x kuadrat kurang 7x kuadrat. 3x kuadrat kurang 7x kuadrat 3x pangkat 3 kurang 7x kuadrat tambah 4x kurang 11. Ya, itu polinomial yang baru dari kejadian ini. Oke, kalau itu polinomial yang baru, maka ini tugasmu. Ini tugasmu, tentukan jumlah sukunya, jenis variabelnya beserta koefisien, konstanta dan derajatnya dari persamaan nominal yang terbentuk yang baru tadi dari contoh yang slide sebelumnya. Oke, kira-kira gitu dulu permulaan pemanasan dari semester ini. Tidak usah panjang-panjang ya, karena kalau panjang-panjang nanti kamu tidak konsentrasi ya. Ini ada tugasmu dari video saya lihat nanti di catatanmu, saya periksa di catatan. Begitu aja dulu isi video saya yang pertama pada semester ini bersama saya di acara Papan Tulis Online Guru Matematika terkece di Seantero SMA Negeri 1 Hemberua. Elfrieda Putra SPD MPD. Oke, bye bye, ciao, Yahoo.